Audit internal garis pertahanan kedua. Penyaji pertama, Nurmaya Meliana Inandini, NIM 215. Penyaji kedua, Fatimah Zero, NIM 195. Penyaji ketiga, Putri Maulidiawati, NIM 220. Committee of Sponsoring Organization of the Treatway Commission atau sering juga disebut KOSO telah menerbitkan pengendalian internal berupa kerangka kerja terpadu yang muncul sebagai kerangka kerja yang digunakan manajemen dan auditor untuk mengevaluasi pengendalian internal. Ada 5 komponen kerangka pengendalian internal KOSO. Yang pertama yaitu lingkungan pengendalian. Lingkungan pengendalian sendiri mencakup standar, proses, dan struktur yang menjadi landasan terselenggaranya pengendalian internal di dalam organisasi. Yang kedua yaitu penilaian risiko. Penilaian risiko menjadi dasar bagaimana risiko organisasi akan dikelola. Salah satu prakondisi bagi penilaian risiko adalah penetapan tujuan yang saling terkait pada berbagai tingkat organisasi. Dan yang ketiga yaitu aktivitas pengendalian. Kegiatan pengendalian mencakup tindakan-tindakan yang ditetapkan melalui kebijakan dan prosedur untuk memastikan dilaksanakan arahan manajemen dalam rangka meminimalkan risiko atas pencapaian tujuan. Dan yang keempat yaitu informasi dan komunikasi. Informasi dan komunikasi merupakan pengidentifikasian, penangkapan, dan pertukaran informasi dalam suatu bentuk kerangka waktu yang membantu orang mampu melaksanakan tanggung jawab mereka. Dan yang terakhir yaitu pemantauan. Kegiatan pemantauan mencakup evaluasi berkelanjutan, evaluasi terpisah, digunakan untuk memastikan masing-masing komponen pengendalian internal yang ada dan berfungsi sebagaimana semestinya. Selanjutnya, apa yang dilakukan oleh audit internal? Audit internal adalah penilaian sistematis dan objektif yang dilakukan oleh auditor internal untuk memeriksa dan mengevaluasi kegiatan organisasi. Audit internal hadir untuk membantu pencapaian tujuan perusahaan dengan memberikan penilaian yang tidak bias, sehingga dapat menyampaikan rekomendasi yang memiliki nilai tambah bagi suatu perusahaan. Ada 3 tanggung jawab fungsi audit internal. Yang pertama yaitu audit transaksi, yang kedua yaitu evaluasi pengendalian internal, dan yang terakhir yaitu perbaikan proses bisnis. Audit internal biasanya dilakukan oleh unit yang ada di dalam perusahaan yang memiliki tugas untuk melakukan audit terhadap perusahaan tersebut. Pelaksana audit internal adalah auditor internal. Pemeriksaan yang dilakukan oleh audit internal perusahaan untuk memeriksa catatan akuntansi dan keuangan perusahaan, termasuk ketaatan perusahaan yang menjalankan manajemen yang berlaku. Berikutnya yaitu lingkup layanan audit internal. Lingkup layanan audit internal meliputi pemeriksaan dan evaluasi yang memadai serta efektivitas sistem pengendalian internal organisasi dan kualitas kinerja dalam melaksanakan tanggung jawab. Contohnya, manajemen dan dewan menetapkan ruang lingkup layanan audit internal di setiap tahun. Kemudian auditor internal meminta untuk menjadi konsultan risiko yang mempunyai keahlian khusus. Pemeriksaan akuntansi forensik dan dewan hukum. Manajemen, dewan, auditor eksternal, penyelidik akuntansi forensik, penasihat hukum, dan keamanan lainnya itu beroperasi untuk tujuan deteksi fraud. Nah, kerjasama antara auditor internal, penelitian akuntansi forensik, dan penasihat hukum untuk menangani fraud. Sementara kerjasama dengan manajer keamanan teknologi, informasi, dan atau dalam industri seperti retail itu spesialis pencegahan kerugian juga penting untuk kesejahteraan perusahaan. Dalam deteksi fraud, auditor internal berperan untuk menyoroti bagaimana auditor internal itu berinteraksi dengan forensik dan penyelidik hukum. Selanjutnya yaitu fraud pada perusahaan kompleks dan auditor internal. Banyak sekali kasus-kasus fraud yang terjadi sehingga merugikan perusahaan miliaran dolar. Menimbulkan banyak pertanyaan, diantaranya yaitu di mana auditor,
Pertanyaan ini bisa ditanyakan tentang auditor eksternal dan internal. Di sini ada dua alasan umum yang terjadi dalam kegagalan untuk menemukan penipuan, yaitu yang pertama, menunda pengelolaan mengenai transaksi dan instrumen keuangan yang kompleks. Yang kedua, yaitu batasan informasi dan ruang lingkup yang disediakan untuk auditor internalnya. Selanjutnya yaitu WorldCom dan laporan Thornburg. Pada kasus WorldCom yang mengalami kebangkrutan karena eksposur kesalahan akuntansi, yaitu monumental, WorldCom termasuk dokumen yang dikenal sebagai laporan Thornburg yang menyoroti beberapa pertimbangan potensial penipuan dan pelajaran yang dipelajari bahwa auditor internal itu mungkin menghadapi selama pekerjaan mereka. Terdapat beberapa hal yang dapat kita pelajari dari laporan Thornburg, yaitu ada 6. Yang pertama, mempertahankan peningkatan ekspertisme. Ini dapat berkontribusi untuk menemukan potensi tanda penipuan di periode sebelumnya. Yang kedua yaitu berhati-hatilah dengan batasan tertentu yang dapat menghambat kemampuan auditor internal, seperti arahan manajemen untuk fokus pada masalah operasional daripada masalah keuangan. Yang ketiga yaitu dukungan nyata dari manajemen senior, dewan, dan komite audit sangat penting untuk menjadi efektif. Yang keempat yaitu mengevaluasi resiko penipuan laporan keuangan yang sebenarnya, terutama dalam organisasi yang mungkin memiliki peningkatan resiko karena kompleksitas dan sifat organisasi perusahaan dan operasi keuangan yang berbeda. Nah, selanjutnya yang poin kelima yaitu mengupayakan perencanaan audit internal tahunan yang memadai. Jika rencana tahunan tidak diikuti dan tentukan apakah ini tindakan yang tepat. Nah, poin keenam, mengupayakan kontak aktual dan aktif dengan komite audit daripada mengandalkan orang lain. Intinya itu laporan komite investigasi khususnya itu menambah wawasan dan pelajaran potensial. Contohnya, yang pertama itu untuk mengupayakan komunikasi terbuka antara karyawan dan personal audit internal itu. Contoh yang kedua ada fokus pada interaksi substantif antara personal audit internal dan auditor eksternal. Selanjutnya ada pelaporan hubungan, sebuah kunci untuk memberdayakan deteksi penipuan. Deteksi kecurangan sebagai tugas audit internal terdiri dari misi dan keahlian, didukung oleh sikap skeptisisme profesional dan pengalaman kumulatif praktisi. Sebagai aturan umum, laporan audit internal kepada komite audit dengan laporan administratif atau garis putus-putus kepada CFO. Selanjutnya ada auditor internal besok, manajemen dan dewan besok. Profesi audit yang disebabkan oleh kelalaian dan kesalahan segelintir orang yang terlibat dalam skandal perusahaan beberapa tahun terakhir ini. Semua auditor itu diharapkan untuk menggunakan tingkat skeptisisme yang lebih tinggi untuk mengajukan pertanyaan berikutnya dan untuk lebih menguatkan bukti audit daripada menerima kata-kata seorang sebagai informan. Fokus auditor internal pada deteksi kecurangan harus eksplisit dan metodis. Cukup sekian, terima kasih.